Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih di tema 1, subtema 3. Sekarang pembelajaran ke 1 dan 2. Oke. Nah, anak-anak, siapkan alat tulisnya ya dan dengarkan penjelasan dari Bu Puri. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan lancar dan materi dari Bu Puri kalian cepat untuk memahaminya. Oke, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar muatan IPA, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Nah, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contohnya seperti kaca, dinding, logam. Nah, itu ya. Itu akan menghasilkan pemantulan bunyi. Nah, selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap ya. Bunyi dapat juga mengenai benda lunak. Nah, contoh-contohnya seperti benda yang dapat menyerap bumi adalah misalnya karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, dinding yang lihat gambar ini ya. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen itu dapat memantulkan bunyi. Ya, dapat memantulkan bunyi. Jadi misal kalian lemparkan uang logam kalian ke dinding batu bata ini, dia akan memantulkan suara dari koin tersebut, uang tersebut ya. Terus yang kedua ini, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, coba lihat gambar ini. Ini ada contoh misal bioskop. Lantai dan dinding ruang pertemuan ini dilapisi karpet. Nah, tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Jadi suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Ada yang tempat pertemuan seperti ini, ada juga di bioskop, terus tempat studio rekaman itu semuanya dinding dilapisi karet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Jadi suara yang dari dalam ruangan itu tidak dapat didengarkan oleh yang ada di luar ruangan. Begitu ya. Jadi bunyi itu dapat memantul di mengenai benda-benda keras seperti kaca, logam, terus dinding. Nah, tapi juga bunyi juga dapat diserap mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Yang kedua, muatan PPKN, kerjasama dalam diskusi. Nah, diskusi, apa sih itu diskusi? Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Nah, diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Nah, dalam berdiskusi kita itu harus saling menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Saling menghormati perbedaan pendapat. Jadi kalau kawanmu itu berpendapat ya, tolong dihargai. Jangan langsung, pendapatmu tidak bagus. Jangan seperti itu. Jadi kita harus menghormati pendapat orang lain. Dan setiap pendapat itu ada kelebihannya juga kekurangannya. Nah, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Nah, manfaatnya saling menghormati pendapat itu banyak sekali ya. Terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Terus menambah pengetahuan, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya sudah tahu menjadi lebih tahu. Terus permasalahannya lebih mudah diselesaikan. Kita akan dihormati orang lain. Terus menghasilkan kesimpulan yang adil. Jadi dalam berdiskusi tidak boleh egois. Punyamu, pendapatmu nggak baik, nggak bagus, pendapatku lah yang paling bagus, itu nggak boleh ya. Kita harus menghormati, harus punya toleransi, harus menerima. Jadi
agar terciptanya kerukunan kebersamaan, nambah pengetahuan, masalahnya cepat selesai, terus kita pun juga lebih dihormati. Terus nanti setelah berdiskusi dapat menghasilkan kesimpulan yang adil. Tugas anak-anak latihannya muatan IPA ya. Silakan anak-anak melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi seperti kegiatan 3 di halaman 45-46 di buku tematik 4A. Lalu isilah tabel yang ada di nomor 5 halaman 46 itu. Jadi silahkan kalian melakukan percobaan ya, alat yang ada di rumah, yang alat seadanya di rumah ya. Silahkan melakukan percobaan tersebut. Nah, sekian dari Bu Puri. Bu Puri yakin kalian sangat mengerti, paham, karena kelas 4C itu anak-anak yang hebat dan pintar. Oke? Selamat mengerjakan. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.